Pegulat WWE merupakan talenta berbakat yang diharuskan untuk bertanding agar mencapai kesuksesan. Namun ada juga pegulat yang digadang-gadang akan berhasil tetapi mereka gagal sampai berkali-kali. Hal itu tentu saja sangat menyedihkan dan banyak sekali faktor ketidakberhasilannya. Untuk itu kali ini saya akan membahas tentang 7 pegulat WWE yang gagal berkali-kali. 7. Hideo Itami. Hideo Itami merupakan pegulat asal Jepang yang pernah aktif di WWE pada tahun 2015 sampai tahun 2019. Sebelum bergulat ke WWE, dirinya sempat menjadi salah satu pegulat Jepang terbaik. Bahkan dia juga sempat bertanding di beberapa promosi besar yang ada di sana. Walaupun dikenal sangatlah bertalenta, tetapi karirnya di WWE merupakan kegagalan yang sangat menyedihkan. Padahal WWE ingin menjadikan Hideo Itami sebagai ikon pegulat Jepang terbaik pada era itu. Tetapi sayangnya, dirinya selalu mengalami cedera di saat karirnya sedang naik-naiknya. Bahkan cedera itu terjadi selama berkali-kali sampai momentum karirnya langsung menurun secara drastis. Lalu setelah dirinya sembuh dari cedera itu, WWE mencoba untuk mempromosikan Hideo Itami dengan segala cara. Tetapi semua usaha yang dilakukan langsung gagal total karena para penonton sudah tidak peduli lagi kepadanya. Karena dirinya terbilang sebagai proyek gagal, Hideo Itami meminta keluar dari WWE pada tahun 2019. 6. Mordecai. Mordecai merupakan pegulat WWE yang sempat eksis pada tahun 2004. Dirinya dikenal dikarenakan memiliki gimmick atau karakter yang sangat unik. Karakter tersebut adalah sebagai ketua dari sekte sesat yang selalu memakai pakaian serba putih. Karena karakter yang sangat unik dan menjanjikan, para penggemar WWE pada saat itu sangat menanti kehadiran Mordecai. Dirinya sering diberi kemenangan, bahkan dirumorkan akan melawan Undertaker di suatu acara besar. Tetapi dirinya sempat terlibat dalam perkelahian di sebuah bar. Karena perkelahian itu, dirinya sempat dikembalikan ke tempat pengembangan dan dipecat tak lama kemudian. Setelah dipecat, WWE kembali merekrut Mordecai setahun kemudian. Tetapi setelah direkrut, WWE mencoba untuk mengganti karakternya sebagai vampir yang bernama Kevin Thorne. Lalu dia juga didampingi oleh wanita yang bernama Ariel. Karakter tersebut awalnya sangatlah mendominasi dan sangatlah mengerikan. Tetapi karena terbilang sangatlah membosankan bagi para penggemar, WWE mengirim dirinya kembali ke tempat pengembangan. Lalu WWE kembali memecatnya pada tahun 2009 dan membuatnya gagal terus-menerus. 5. Bo Dallas. Bo Dallas merupakan pegulat yang sempat eksis pada tahun 2014. Di awal karirnya, Bo Dallas bisa dibilang sangatlah sukses dan menjadi bintang baru. Karena pada saat itu, dirinya sempat menjadi juara NXT dan mendapatkan sorotan yang besar. Lalu setelah dirinya naik ke acara utama WWE, Bo Dallas berhasil mempertahankan ketenarannya karena sering menang secara beruntun. Tetapi karena karakternya yang kurang disukai oleh para penggemar, Bo Dallas mulai kesulitan untuk menjadi pegulat favorit dan mulai menunjukkan penurunan. Dirinya sering dijadikan samsak, bahkan tidak pernah dianggap serius. Lalu WWE selalu mencoba untuk mengganti karakternya seperti menjadi bagian dari grup Social Outcast, karakter motivator, dan sempat menjadi para babunya The Miz. Namun semua karakter itu bisa dibilang gagal sampai akhirnya dia membentuk tim bersama Curtis Axel bernama The B-Team. Tim tersebut sempat mendapatkan juara tag team, namun tim itu semakin menurun setahun kemudian. Karena karirnya yang semakin memburuk, Bo Dallas akhirnya dipecat pada tahun 2021. Lalu dia sempat direkrut kembali pada tahun 2022. Dirinya sempat menjadi karakter mistis yang bernama Uncle Howdy bersama Bray Wyatt. Karakter tersebut terbilang sangatlah unik dan mendapatkan sorotan yang tinggi. Sayangnya karena kematian Bray Wyatt yang tidak terduga, karirnya di WWE semakin tidak jelas arahnya dan bisa dibilang gagal terus-menerus. 4. Damien Sandow. Damien Sandow merupakan pegulat yang sudah bertanding di WWE selama bertahun-tahun. Dirinya pertama kali muncul pada tahun 2006 sebagai Idol Steven. Dirinya sempat membuat tim bersama pegulat yang bernama Casey James dan Michelle McCool. Namun tim tersebut sangatlah gagal dan dia dipecat setahun kemudian. Lalu setelah malang melintang di berbagai promosi kecil, dirinya kembali direkrut oleh WWE pada tahun 2012. Dia sempat menggunakan karakter baru yang bernama Damien Sandow. Damien Sandow merupakan
merupakan karakter seorang pendeta yang suci dan suka berceramah. Karena karakternya yang unik, dirinya sempat mendapatkan popularitas yang tinggi dan menjadi pemenang koper Money in the Bank. Tetapi sayangnya, Damien Sandow sempat gagal mencairkan koper tersebut saat melawan John Cena. Setelah kehilangan koper itu, karir Damien Sandow mulai menurun secara drastis dan sering kalah. Lalu, WWE mencoba untuk mengganti karakternya sebagai tukang peniru yang sangat lucu. Karakter tersebut awalnya sempat gagal tetapi berhasil saat dia meniru The Miz. Pada saat bersama The Miz, dirinya sempat dikenal sebagai Damien Mizdow. Karakter itu sangatlah disukai dan sempat menjadi juara tag team. Namun, ketika mereka berdua telah berpisah, Damien Sandow mulai kehilangan posisinya sekaligus gagal sekali lagi. Karena tidak dibutuhkan oleh WWE, Damien Sandow langsung dipecat pada tahun 2016. 3. Albert. Albert merupakan pegulat yang pernah eksis pada masa Attitude Era. Namun di masa itu, Albert hanya menjadi pegulat papan tengah ke bawah. Karirnya juga terbilang biasa-biasa saja dan tidak spesial. Lalu pada tahun 2003, WWE mengganti karakter Albert menjadi A-Train. A-Train sendiri merupakan karakter yang lebih ganas dari sebelumnya. Karakter itu sempat mendapatkan sorotan, tetapi lagi dan lagi karakter tersebut gagal dan dia dipecat pada tahun 2004. Setelah dipecat, Albert mulai bergulat di Jepang dan dikenal sebagai Gian Bernard. Pada saat di Jepang, dia sempat menjadi monster yang mengerikan dan memiliki kesuksesan yang sangat besar. Karena telah mencapai puncak tertinggi dalam karirnya, WWE mencoba untuk mendatangkan dirinya kembali pada tahun 2012. Setelah itu, dia pun kembali ke WWE dengan nama Tensai. Karakter tersebut awalnya menjanjikan, tetapi para penonton sangat tidak menyukainya. Setelah mendapatkan pandangan yang negatif, karakter Tensai mulai diabaikan dan diubah menjadi karakter lawak. Hal itu menjadikan kegagalan sekian kalinya dalam karirnya di WWE. Walaupun begitu, dirinya tetap bekerja sebagai pelatih di Performance Center. 2. Ryback. Ryback merupakan pegulat yang sempat muncul di WWE pada tahun 2010-an. Di awal karirnya, dia sudah memiliki perjuangan yang keras agar mencapai kesuksesan di WWE. Dirinya sempat berjuang di Tough Enough dan memerankan karakter sebagai Skip Sheffield di brand pengembangan. Namun, puncak karirnya adalah ketika dia menjadi karakter yang bernama Ryback. Di awal kemunculannya, pada tahun 2012, Ryback sudah digadang-gadang untuk menjadi masa depan WWE. Dirinya juga sering dilibatkan di pertandingan penting pada saat itu. Tetapi karena sering kalah dalam pertandingan perebutan gelar, Ryback mulai kehilangan posisinya dan mulai menjadi pegulat papan bawah pada tahun 2014. Lalu pada tahun 2015, Ryback mulai kembali dibicarakan dan sering muncul di WWE. Dirinya mulai mendapatkan titik terang setelah mendapatkan sabuk juara interkontinental atau juara antar benua. Namun setelah kehilangan gelar tersebut, Ryback mulai disingkirkan dan tidak pernah terlibat lagi dalam cerita yang penting lagi di WWE. Karena frustasi atas kegagalannya, Ryback meminta keluar dari WWE pada tahun 2016. 1. Sin Cara. Sin Cara merupakan pegulat bertopeng yang sempat aktif di WWE pada tahun 2010-an. Dirinya dikenal sangatlah lincah dan memiliki karakter yang sangat unik. Bahkan di awal karirnya, Sin Cara sudah digadang-gadang akan menjadi bintang besar di WWE. Namun, banyak sekali kegagalan yang dia alami dalam karirnya. Kegagalan tersebut seperti sering mengalami kesalahan dalam bertanding, pernah mengalami cedera yang parah, cerita-cerita yang tidak masuk akal, lampu pertandingan yang aneh, dan tidak bisa melakukan promo agar karakter bisa terhubung dengan para penonton. Lalu Sin Cara juga sudah diperankan oleh dua orang yang berbeda. Tetapi dua pemeran karakter itu masih saja gagal sampai berkali-kali. Kegagalannya juga disebabkan karena hal yang sama sampai para penonton sudah tidak peduli kepadanya. Padahal WWE sudah berusaha keras agar Sin Cara bisa menjadi bintang ternama. Namun dirinya harus dipecat pada tahun 2019 karena sudah tidak terpakai lagi. Jadi, itu dia 7 pegulat WWE yang gagal berkali-kali. Pegulat manakah yang pernah menjadi favorit kalian? Atau ada pegulat lain yang tidak disebutkan di list ini? Komen di bawah ya. Lalu jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Dan maafkan saya bila ada kesalahan. Goodbye and see you in the next video.